Haleluya, saya mau mem- mem- saya mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk um, persembahan uh, persembahan kur. Lagunya seperti sebuah lagu di bagian akhir sebuah kisah yang sangat indah, dan ini sangat membawa damai sejahtera kepada hati kami. Dan hari ini kita sedang mempelajari kitab Imamat. Minggu lalu kita pelajari tentang hari-hari raya dan waktu-waktu yang ditentukan Allah. Dan hari ini seperti sebuah ekskursis tentang hari raya Pondok Daun. Judul khotbah hari ini adalah pemahaman eskatologis tentang hari raya Pondok Daun. Kita akan memikirkan tentang tiga perintah yang berkaitan dengan perayaan Pondok Daun. Pertama, rayakan saat pergantian tahun. Ini mewakili bahwa kita sedang memasuki musim yang baru. Dan perintah kedua, kamu harus merayakannya selama 7 tahun. Selama 7 hari. Kamu harus merayakannya selama 7 hari. Jadi sebuah perintah Allah bahwa kamu harus bersukaria selama 7 hari. Dan bagaimana kamu bisa memberitakan seseorang untuk bahagia selama 7 hari. Tetapi Allah berkata, kamu harus bahagia, kamu harus bersukaria selama 7 hari. Karena 7 hari ini mewakili masa di Yerusalem baru, di mana tidak ada lagi kesedihan. Dan kita harus kita harus menantikan Yerusalem baru dengan sukacita. Dan perintah yang ketiga adalah Tuhan akan menghajar mereka yang tidak pergi untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Dikatakan di Zakaria 14 ayat 18. Jadi kita akan memikirkan tentang kita akan membahas ini lebih rinci lagi. Dan ada persembahan bakaran 70 ekor lembu jantan selama 7 hari. Dan selama 7 hari, menurut bilangan 29 ayat 12-40, mereka harus mempersembahkan lembu jantan bersama dengan binatang-binatang lainnya. Tapi hari ini kita hanya akan membahas soal lembu jantan. Dan dikatakan bahwa di hari pertama, yaitu hari ke-15 Tishri, mereka harus memberikan 13 lembu jantan. Nah, pada hari ke-16, mereka harus memberikan 12 lembu jantan. Dan pada hari ke-17, mereka harus memberikan 11 lembu jantan. Dari 13 menjadi 12, menjadi 11. Hari ke-18 itu jadi 10 lembu jantan yang harus diberikan. Hari ke-19, 9 lembu jantan. Hari ke-20, 8. Dan hari ke-21, 7 lembu jantan. Jadi, kalau dijumlahkan, selama 7 hari ini, mereka harus mempersembahkan 70 lembu jantan selama 7 hari. Angka 70 melambangkan jumlah umat Allah, bangsa Allah. Jumlah anak-anak Nuh melalui ketiga anak-anak laki yang tercatat dalam silsilah Kejadian 10 adalah 70 orang. Dan jumlah anggota keluarga Yakub yang mengikutinya ke Mesir adalah 70 orang. Dan jumlah tua-tua di padang gurun yang mewakili Israel adalah 70 orang. Dan jumlah orang yang ikut Yesus adalah 70. Selain 12 murid. Maka
Hari Raya Pondok Daun adalah perayaan bagi mereka yang telah menjadi umat Tuhan dan datang ke kemahnya untuk menikmati berkat-berkatnya. Dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh agar kamu dan saya, kita menjadi salah satu dari yang 70. Dan 70 ini adalah angka simbolis yang mewakili umat Allah yang telah bertobat dan masuk ke dalam perlindungan Allah, masuk ke dalam rumah Tuhan, masuk ke dalam kemah suci Tuhan. Jadi, siapa yang mau memasuki perayaan ini? Pestanya sedang dimulai, kan? Katakanlah amin. Tapi sebelum kita masukinya, kita harus memiliki kita harus memiliki surat undangannya terlebih dahulu. Kita harus menjadi kudus kalau kita mau memasuki rumah Tuhan. Dan melalui kitab Imamat, Allah menyucikan dosa mereka dan Allah mengajari mereka bagaimana mereka dapat menjadi kudus, dan Tuhan bahkan memberikan mereka undangan untuk memasuki rumahnya. Amin. Jadi kalau kita melihat Imamat sebagai wakil dari sejarah penebusan, itulah yang sedang Allah lakukan. Karena dosa Adam, kita ditendang keluar dari Taman Eden, yaitu rumah Tuhan. Kita tidak cukup kudus untuk memasukinya. Tapi sekarang, melalui sejarah penebusan, Tuhan sedang mengampuni kita melalui kayu salib, dan Ia mengajari kita bagaimana kita dapat menjadi kudus. Dan sekarang, sampai ke akhir sejarah penebusan, Allah sedang membagikan undangannya. Sekarang adalah waktunya untuk kita memasuki rumah Allah. Jadi Sakaria dan Wahyu menjelaskan bahwa meskipun bahwa bahkan bangsa-bangsa lain yang tidak berdiri bersama Allah, mereka akan bertobat, mereka akan datang dan mereka akan merayakan hari raya Pondok Daun pada masa akhir. Jadi setelah pertobatan itu berlangsung, mereka yang tidak bertobat, mereka akan dihakimi, tetapi umat Allah, mereka akan memasuki kemah suci Allah dan mereka akan memasuki suatu perayaan yang kekal. Jadi marilah kita pikirkan itu sebagai poin kedua. Hari Raya Pondok Daun dalam Sakaria dan Wahyu. Sakaria 14 ayat 16 sampai 19 dikatakan, semua orang yang telah tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Tapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan marilah kita doakan agar ini terjadi, agar tahun demi tahun musuh-musuh Allah datang sujud menyembah, bertobat. Mereka bertobat dan sujud menyembah Allah. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun itulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Di kemah suci di Yerusalem baru, ia akan menjadi terang yang abadi, dan ia akan menjadi hujan berkat kita. Tapi mereka yang tidak datang kepada Allah, mereka tidak akan merasakan hujan berkat Tuhan. Ini akan menjadi hukuman dosa Mesir. Jadi sekarang ini bukan saja soal
apakah kita ingin merayakannya? Karena kita harus merayakannya. Akan ada tulah kalau kita tidak merayakannya. Dan hebatnya, ini adalah bangsa-bangsa uh, yang berlawanan dengan Allah. Mereka ini akan datang. Mereka akan datang dan bertobat. Marilah kita berdoa agar orang yang kita kenal yang melawan Allah, marilah kita berdoa agar mereka kembali. Dan kiranya gereja ini menjadi tempat untuk menerima setiap orang yang bertobat. Jadi sekali lagi, Hari Raya Tishri ini diawali dengan Hari Raya Peniupan Serunai, yaitu waktu proklamasi firman Tuhan. Kemudian Hari Raya Pendamaian. Pada hari ke-10 di bulan Tishri, dan pada hari ke-10 ini mereka yang datang kepada Allah, mereka yang ada di dalam kota Yerusalem, mereka diampuni. Ada pendamaian bagi mereka, ada pertobatan. Dan kemudian mereka yang masih di luar Yerusalem, yaitu mereka yang belum bertobat, mereka akan mengalami penghakiman. Dan kemudian hari raya terakhir dari hari ke-15 sampai ke-21, yaitu hari raya Pondok Daun. Jadi simpan urutan ini. Proklamasi firman Tuhan, kemudian pengampunan melalui hari raya pendamaian, dan terakhir mereka yang telah diampuni akan memasuki penebusan terakhir dengan Allah di dalam hari raya Pondok Daun. Dan kita melihat alur yang sama di dalam kitab Wahyu. Wahyu 14 ayat 14 sampai 20. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Jadi ini menandakan bahwa bulan Tishri ini adalah waktu panen. Yang mereka lakukan adalah mereka mengambil panen pertama di musim itu dan memberikan kemuliaan kepada Tuhan melalui itu. Dan ini sedang berbicara juga soal waktu panen di dalam sejarah penebusan. Maka keluarlah ayat 15, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan yang berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas kawan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan bumi pun dituailah. Dan penuaian ini adalah membawa masuk mereka yang telah diselamatkan, tapi juga penghakiman bagi mereka yang belum diselamatkan. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam, dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabit yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Sekarang perhatikanlah ayat 19 dan 20. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Jadi ini adalah sebuah panen anggur. Mereka akan masuki ke dalam kilangan besar untuk apa? Untuk dihancurkan. Ayat 20, buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Jadi untuk tahun orang Yahudi, ini terdengar sangat akrab karena
inilah yang mereka lakukan pada bulan Tishri. Mereka akan mengumpulkan tuayan mereka, dan mereka akan mengumpulkan anggur, dan mereka akan menghancurkannya untuk memeras anggur, untuk menghasilkan perasan anggur itu. Dan perayaan Tishri ini, pemerasan anggur ini yang dilakukan di luar kota ini dilakukan pada hari raya pendamaian di luar kota. Jadi inilah yang terjadi pada musim ini. Anggur itu akan dilempar ke dalam pemerasan anggur yang besar karena murka Allah. Dan tadi itu Wahyu 14, tapi sekarang kalau kita lihat di Wahyu 15, Wahyu pasal 15 adalah tentang mereka yang diselamatkan di tengah-tengah penderitaan seperti itu. Dan Wahyu 16 adalah tentang cawan penghakiman yang dicurahkan. Berapa banyak? Ada 7 cawan yang dicurahkan, kan? Jadi apakah kalian melihat polanya di sini? Apa yang disimpan di dalam cawan? Dari pemahaman yang berdasarkan perikop telah kita baca adalah anggur murka Allah itu akan dicurahkan dari cawan, ya kan? Kalau kita lihat di Wahyu 16 ayat 16-20, ini tentang cawan terakhir, dikatakan, lalu yang mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Har berarti gunung. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Jadi inilah yang terjadi ketika anggur yang diperas dalam Wahyu 14 dicurahkan. Semua kekuatan Babel yang terdiri dari semua kekuatan dan dosa-dosa iblis akan dihakimi dan dihancurkan. Jadi inilah penghakiman atas musuh-musuh Allah, mereka yang tidak bertobat. Kemudian Wahyu 19 menggambarkannya dengan malaikat yang berbeda melalui Tuhan yang menang datang dengan menunggang kuda putih. Marilah kita baca ini juga. Wahyu 19 ayat 11-21. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun. Jadi mereka yang masih menentang Allah, saya berdoa agar kamu dan saya tidak menjadi tidak ditemukan antara mereka yang sedang melawan Allah. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Jadi bagaimana kita dapat mengenalnya? Melalui namanya, yaitu Firman Allah. Hanya mereka yang memiliki Firman Allah dapat mengenalnya. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih, dan dari mulutnya
keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Jadi dialah yang akan memeras anggur itu. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api dan menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Setelah penghancuran kekuatan iblis, seperti menginjak-injak mereka dalam kilangan anggur muka Allah, kerajaan 1000 tahun akan datang dalam Wahyu 20 dan Yerusalem baru, yaitu kemah suci yang kekal dalam Wahyu 21. Dan di Wahyu 21 ayat 3 dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jadi bahkan di Wahyu ada kata kemah muncul. Jadi ini adalah tentang uh, memproklamasikan firman Allah dan memberikan kesempatan untuk orang-orang bertobat, dan mereka akan diberikan kesempatan untuk diperkumpulkan ke dalam pada musim panen. Mereka akan masuk ke dalam kemah Allah, dan ini dikatakan di Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua, dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, jadi ini mereka yang telah menyucikan jubah mereka menjadi putih, mereka adalah orang-orang yang telah bertobat, dan yang ada di tangan mereka adalah daun-daun palem, kan? Kita lihat di ayat 15 bahwa Allah membentangkan kemahnya di atas mereka. Dan itulah yang mereka lakukan pada Hari Raya Pondok Daun. Kumpulan besar orang banyak yang berjubah putih dan memegang daun palem tangan mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesengsaraan besar. Mereka yang telah bertobat, dan jubah mereka telah dibasuh di dalam darah anak domba. Dan sekarang di Imamat 23 ayat 40 dikatakan, pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Inilah 4 hal yang diperlukan juga untuk membangun tenda sementara di padang gurun untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Jadi apa arti dibalik 4 dedaunan ini? Inilah menurut salah satu interpretasi saja, karena sangat banyak interpretasinya. Jadi marilah kita pikirkan hal ini, buah-buah dari pohon-pohon yang elok. Mereka, pohon-pohon ini mewakili mereka yang mengikuti hukum dan ketetapan Allah untuk menghasilkan buah dan memiliki aroma yang indah. Jadi apa yang saya lihat?
Saya melihat di depan saya pohon-pohon yang elok. Mungkin sebagian dari pohon-pohon ini sudah mengantuk, tetapi mereka tetap adalah pohon-pohon yang elok. Tetapi ada kemudian ranting-ranting lain, ada pelepah pohon-pohon korma. Nah, pohon ini tumbuh dengan daun-daun yang besar dan aroma yang harum, tetapi tidak menghasilkan banyak buah. Ini mewakili orang-orang yang mengenal firman dengan baik dan mengajar dengan baik, tetapi tidak ada buah yang dihasilkan dari tindakan atau kehidupannya sendiri. Dan ketiga, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun. Mereka terlihat kaya dan berlimpah dari luar, tetapi tidak ada aroma atau buahnya di dalam. Mereka hanya penuh dengan dedaunan. Ini mewakili orang yang memiliki banyak hal yang ingin ditunjukkan dan banyak bicara tentang melakukan kebaikan, tetapi tidak memiliki banyak pengetahuan atau ketertarikan tentang firman Tuhan. Dan terakhir, pohon-pohon ganda rusa. Mereka hanya menghisap air sungai. Dan mereka yang datang ke gereja tetapi hanya itu saja. Tidak tertarik pada firman, kehidupan, dan iman. Dan kehidupan dan iman mereka terpisah. Tapi itu akan segera kering jika pohon itu dicabut dari tepi sungai. Jadi mengapa elemen-elemen ini, mengapa ini penting? Mengapa bagi kita ini mewakili bangsa Israel dan juga kita yang hidup di hari ini, karena kita semua memiliki keempat aspek ini dalam hal-hal yang berbeda. Jadi menariknya keempat kelompok ini digunakan untuk membangun kemah suci. Mereka ini diberikan kepada tangan bangsa Israel ketika mereka sedang merayakan Hari Raya Pondok Daun, ketika mereka sedang meminta berkat Allah. Sebagai kesimpulan, bagaimana mereka menerima berkat memasuki kemah suci? Bagaimana kita yang seperti ranting-ranting ini yang tidak setiap hari kita menghasilkan buah dan terkadang kita hanya penuh dengan dedaunannya, karena terkadang kita hanya kita lemah. Bagaimana kita dapat menerima berkat memasuki kemah suci? Apakah kalian merasa seperti kalian yang menghasilkan buah? Atau merasa seperti kita tidak cukup memiliki air dan bahwa sungai-sungai kita perlu air karena itu sudah terlalu kering? Apa kita juga suka merasakan bahwa kehidupan iman kita terlalu kering seperti tidak ada iman? Seperti kita sudah di gereja lama tetapi di mana buah kita? Tapi ini memberikan kepada kita harapan. Karena mereka semua dapat masuk ke dalam kemah suci Allah. Bagaimana kita dapat memasuki Yerusalem yang baru? Kemah suci yang abadi. Kuncinya adalah kita harus menerima berkat air surga. Itulah mengapa pada hari raya Pondok Daun mereka mengayunkan ranting-ranting ini dan meminta air kepada Tuhan. Seringkali selama 7 hari mereka mereka meminta berkat air dari Allah karena mereka tahu bahwa tanah yang mereka injaki, yang mereka kerjakan sangat kering. Tanahnya sangat kering dan tidak akan menghasilkan buah apapun. Dan ini mirip dengan hati Anda dan hati saya, sangat kering kalau kita membiarkannya begitu saja. Tetapi kalau kita memberikan air kepadanya,
hati kita seperti tanah itu memiliki banyak kandungan mineral tetapi kering, sehingga kita hanya perlu air agar tanah itu dapat menghasilkan buah. Jadi orang bangsa Israel pada masa itu, selama perayaan ini, mereka minta air kepada Allah. Dan air mewakili kehidupan, terutama air dari Taman Eden, yaitu air dari surga. Dan makanya Allah memberitahukan kepada mereka ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Allah berkata, inilah tanah yang diberkati karena tanah ini meminum air dari surga. Anda dan saya adalah orang-orang yang terberkati karena kita meminumi air dari surga sekarang. Kita nggak sedang minum dari air sungai Nil, tapi kita adalah orang yang meminum air yang dari surga. Maka dari itu, kita harus mengayunkan ranting-ranting kering kami dan meminta kepada Allah, Allah berikan kepada kami air hidupmu. Kalau enggak, kita akan kehabisan kasih karunia, kita akan kehabisan kebaikan kita akan kehabisan firman Tuhan. Hari Raya Pondok Daun, mereka harus pergi ke dalam padang gurun dan mereka harus membuat sebuah kemah sementara dan mereka harus tinggal di situ selama 7 hari untuk memperingati mereka akan masa di mana Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir dan tinggal bersama-sama dengan mereka di padang gurun. Dan maka dari itu, ini juga memperingati masa-masa penebusan di mana Allah memberikan mereka air dari batu di padang gurun. Jadi mereka meminta Allah untuk memberikan air itu. Di Yesaya 48 ayat 20 sampai 21 dikatakan, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Yang mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Yoel 3 ayat 18. Dan juga Zakaria 13 ayat 1. Zakaria 13 ayat 1. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Dan juga di Zakaria 14 ayat 8. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung selama dalam musim panas dan dalam musim dingin. Ini adalah suatu bayangan dari bait suci Yehezkiel, di mana air kudus itu mengalir dari bait suci. Dan kita perlu air ini. Marilah kita mencari air itu. Dan apa air ini? Yesus katakan, datanglah kepadaku dan aku akan berikan padamu air itu. Dan pada hari terakhir dari perayaan ini, Yesus datang ke dalam bait suci dan ia berkata, mereka yang percaya kepadaku, mereka akan mengalami air. Mereka tidak akan kehausan lagi. Yesus berkata, dialah gunung batu itu. Dialah gunung batu yang menghasilkan air. Marilah kita minta pada Yesus air itu, supaya kasih yang kering di dalam hati kita akan diperbarui, supaya sukacita di dalam diri kita diperbarui. Dan saya berdoa dan berkati kalian dalam nama Tuhan Yesus, supaya iman yang kering dalammu akan diperbarui. Dan kita butuh air itu, dan air itu terserah Allah. Dan makanya kita minta kepada Allah. Kita tidak bisa mengambil air itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus meminta Tuhan untuk menurunkan hujan air itu. Dan kiranya kita boleh dibasuh oleh air itu. Supaya hal baik di dalam tanah hati kita itu dapat menghasilkan buah. Kiranya gereja Sion menjadi tanah hati seperti itu. Dan kiranya kita menjadi bait suci seperti itu. Kita sedang membagikan air suci ini.
Kita sedang membagikan firman Tuhan melalui IMW, melalui Hora, melalui setiap pekerjaan gereja ini. Supaya kita dan orang lain dapat datang mendengar firman Tuhan dan bertobat. Dan mereka dapat diselamatkan. Tidak peduli dari bangsa mana atau dari masa lalu apa. Selama mereka masuk dan ikut serta dalam perayaan ini, maka Allah akan membuka dan memberikan kepada kita hari raya 7 hari yang kekal. Dan kiranya kita semua dapat hadir di saat itu. Mari kita semua hadir di situ, di Yerusalem yang baru. Amin. Allah Bapa yang kudus, kami ucap syukur kepadamu untuk kasih karuniamu, untuk air surgamu yang kau berikan kepada kami. Bapa, kami berdoa agar engkau mengizinkan kami untuk dapat mendengar suara serunai, dan bantulah kami untuk dapat menjadi peniup serunai yang rohani, supaya kami dapat memberitahukan seluruh dunia bahwa engkau sedang, bahwa kita dapat menyampaikan firman-Mu kepada mereka. Bantulah kami untuk bertobat dan melalui IMW, Hora, dan segenap acara yang sedang kami laksanakan. Kiranya ada lebih banyak orang yang bertobat, Bapak, dan kembali kepadamu, yang akan datang untuk dapat mengenal siapa Engkau sesungguhnya. Bapak, kami percaya, Bapak, bahwa Engkau akan mengizinkan kami untuk memasuki rumah-Mu yang kekal, bait suci-Mu yang kekal, kemah suci-Mu yang kekal. Engkau akan menutupi kami dengan kemah suci-Mu. Kami berdoa dengan hati yang penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.